Nah, setelah pada episode sebelumnya, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa pedang relik kunci bumi dari Sorao kini sudah berhasil dirubah menjadi sebuah potongan tahu goreng. Maka pada awal video ini, kita pun lebih dulu mendapatkan sebuah penjelasan tentang apakah yang sebenarnya sedang terjadi tepat di dalam pertarungan mereka. Namun, karena di dalam novelnya terdapat dua versi cerita yang berbeda, maka kami pun akan menyampaikan dua versi yang berbeda itu lebih dulu, barulah nanti kalian pilih sendiri manakah yang ingin kalian ikuti ceritanya. Kita mulai dari versi yang pertamanya, yaitu versi dari light novel, di mana inti ceritanya sama seperti penjelasan kami kemarin, yaitu pedang relik kunci bumi yang asli sudah ditukar oleh Gav menjadi sebuah tahu goreng. Karena pada dasarnya, Gav adalah seorang hunter dengan kelas Raja Pencuri alias kelas Steve King. Jadi secara tidak langsung, Gav pun saat ini memiliki kekuatan untuk dapat bisa merubah penampilan dari benda lainnya dengan menggunakan kekuatan mananya. Sehingga ketika sebelum pertarungan ini dimulai, atau tepatnya ketika Sorao sedang menyerang tubuh dari Gav dengan menggunakan kekuatan sihir ledakannya, maka di momen yang sama itulah Gav pun berhasil menukar pedang itu lebih dulu tanpa bisa disadari oleh Sorao. Lalu ketika tubuh dari Gav sudah terluka dengan sangat parah, maka tanpa menunggu lama, Gav pun langsung memberikan relik pedang kunci bumi itu lagi menuju kepada Cry. Intinya di dalam versi light novelnya, relik pedang kunci bumi sudah ditukar oleh Gav. Kemudian, ketika relik milik Sorao itu sudah berubah bentuk menjadi tahu goreng, maka di saat yang bersamaan tersebut, sekarang giliran dari Cry yang akhirnya mulai mengeluarkan relik pedang kunci buminya juga tepat dari dalam kantong ajaibnya. Sehingga pada kesempatan itu, Hunter yang memiliki relik pedang terkuat di dunia dan juga sekarang sedang menggunakannya, ternyata dia adalah Cry. Kemudian, versi cerita yang keduanya adalah cerita dari WN-nya atau dari versi web novelnya. Di mana di dalam versi yang keduanya ini, ceritanya pun sangatlah jauh berbeda dengan versi yang pertama. Mengingat setelah Sorao sudah menggunakan kekuatan dari relik pedang kunci buminya itu untuk dapat bisa memanggil kumpulan tornado, maka di saat yang bersamaan itu, Cry pun juga mengeluarkan sebuah relik pedang kunci bumi yang sama dari dalam kantong ajaibnya sambil berkata seperti ini kepada kita. Haha, aku sudah tahu bahwa kau akan menggunakan relik pedang terkuat demi dapat melawanku. Jadi gara-gara itu, aku pun sekarang memutuskan untuk dapat bisa membawa relik pedang kunci bumi juga yang sebelumnya hanya aku gunakan sebagai pajangan saja. Karena menurutku, untuk bisa melawan relik pedang yang terkuat, maka sekarang dibutuhkan relik pedang terkuat juga. Jadi jangan heran jika aku memiliki pedang yang sama dengan dirimu. Mengingat pada dasarnya, relik seperti ini adalah relik pasaran. Atau dengan kata lain, di seluruh dunia, relik tidak hanya muncul sebanyak satu kali saja. Yang artinya, terdapat sebuah kemungkinan bahwa di dalam gudang harta karun yang lain, kita pun bisa mendapatkan sebuah relik pedang yang sama, walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Berdasarkan hal itu, maka ayo kita selesaikan pertarungan kita dengan menggunakan kekuatan relik yang sama. Nah, sampai di sini, ceritanya pun langsung menjadi sama. Dimana setelah itu, relik pedang kunci bumi milik Sorao akhirnya kini langsung berubah menjadi sebuah tahu goreng. Ya, apapun itu, kedua versi di atas adalah cerita asli namun beda format. Yang satu adalah versi light novel, sedangkan yang satunya lagi adalah versi web novel. Jadi, silahkan kalian pilih sendiri mau mengikuti cerita yang mana. Tapi yang jelas, setelah relik kunci bumi Sorao sudah berubah bentuk, maka mulai dari sini, sekarang giliran dari Cry yang nantinya akan bertarung dengan menggunakan relik kunci bumi yang asli. Di mana di dalam praktiknya, inilah beberapa kejadian menarik yang akhirnya langsung dilakukan oleh Cry tepat di dalam pertarungan ini. Pertama, setelah relik kunci bumi itu sekarang sudah berhasil digunakan oleh Cry, maka di saat yang bersamaan itulah, tiba-tiba saja Cry pun tanpa sengaja sekarang malah langsung mengaktifkan potensi kekuatan maksimal dari relik pedang kunci bumi itu. Sehingga, seperti yang dapat kita lihat pada cover bagian depan dari volume yang ke-7, muncullah banyak sekali aura berwarna merah dari sekitar relik pedang kunci bumi itu ketika Cry sedang mengangkatnya ke atas. Kedua, menyaksikan semua itu di depan matanya, ketua dari kelompok rubah ekor 9 ini, tentu saja dia pun sekarang langsung menjadi semakin emosi. Karena pada dasarnya, dirinya sama sekali tidak percaya bahwa Cry telah berhasil menipu dirinya dengan cara menukar relik yang ada di tangannya dengan menggunakan sebuah tahu goreng. Tapi meskipun begitu, dia pun sekarang sama sekali tidak memiliki rencana untuk bisa kabur.
Namun, dia pun malah memutuskan untuk bisa berjalan demi dapat mendekati tubuh dari Cray sambil berkata seperti ini kepadanya. Dengar, aku tidak akan kalah. Jadi, walaupun sekarang relik kunci bumi itu sudah berada di tanganmu, tapi sekarang aku pun akan segera mencoba untuk bisa merebutnya kembali. Ketiga, melihat ketua dari kelompok rubah ekor 9 yang sudah mulai emosi dan juga sekarang sudah mulai berjalan untuk bisa mendekat. Maka di saat yang bersamaan, Cray pun kini langsung berniat untuk dapat bisa menggunakan teknik andalannya itu yang selama ini telah dilatih oleh Cray. Ada yang bisa tebak apakah teknik terbaru dari Cray ini? Yap, benar banget. Itu adalah teknik Dogeza. Alias teknik meminta maaf dengan cara bersujud kepada para lawannya. Tapi masalahnya, Cray pun sekarang sangat ceroboh. Mengingat ketika dirinya sedang melakukan teknik Dogeza tepat menuju kepada lawannya. Maka pada halaman yang sama itu, relik pedang kunci bumi yang kebetulan saat itu masih dipegang oleh Cray. Akhirnya, relik itu pun kini langsung menjadi tertancap di tanah, mirip seperti pada gambar ini. Lalu gara-gara itu, seluruh permukaan tanah yang sekarang ada di dalam arena, kini seketika langsung menjadi retak. Bahkan, langit yang ada di atasnya, kini justru malah berubah warna menjadi berwarna merah kehitaman. Yang artinya, Cray telah melakukan sesuatu yang sekarang sangatlah berbahaya. Walaupun sekarang dia tidak menyadarinya, dan juga sekarang dia sama sekali tidak sengaja. Keempat, setelah relik pedang kunci bumi itu sekarang sudah tertancap di tanah, maka di saat yang bersamaan, ketua dari kelompok rubah ekor 9 kini akhirnya langsung berlari menuju ke arah Cray sambil berkata seperti ini kepadanya. Dia berhasil menemukan sebuah lubang kunci dari relik kunci bumi ini. Sehingga ketika dirinya menancapkan pedang itu ke tanah, maka secara tidak langsung Cray pun berhasil memasukkan pedang itu menuju ke dalam lubang kuncinya. Yang artinya, mulai dari sinilah sebuah kehancuran besar sekarang justru malah akan terjadi kepada mereka. Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama, Sorao pun kini segera menyambung semua perkataannya lagi. Sialan, orang itu memang sudah gila. Dengan begini, aku pun sekarang menjadi bingung. Yaitu, sebenarnya di antara kita berdua, siapakah orang yang paling jahat? Karena pada dasarnya, walaupun kami memiliki tujuan untuk bisa menghancurkan dunia, tapi kenyataannya, kami hanya berniat untuk dapat bisa memberikan sedikit kerusakan saja. Mengingat yang kami inginkan adalah untuk dapat bisa membuat ulang dunia ini dari sedikit kerusakan tersebut. Sedangkan yang dilakukan oleh Cray adalah melakukan sebuah kehancuran absolut dengan menggunakan kerusakannya maksimum. Yang artinya, jika semua negara ini sekarang sudah berhasil dihancurkan, maka secara tidak langsung tujuan dari kami otomatis akan menjadi gagal. Mengingat kami tidak akan bisa membuat ulang negara ini jika negaranya sudah tidak ada atau jika dunianya sudah hancur. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak akan tinggal diam saja. Karena untuk sekarang, akulah yang akan menjadi pahlawan untuk bisa menghentikannya. Kemudian, setelah memutuskan untuk bisa menghentikan Cray, maka masih pada kesempatan yang sama, Sorao pun kini segera ikut tiduran sambil menaruh tangannya itu pada gagang pedang bagian atas. Dengan niat untuk bisa mencabutnya, dan juga dengan niat untuk dapat bisa menggagalkan rencana dari Cray yang sekarang ingin menghancurkan dunia. Kelima, menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan, Rosemary yang merupakan magus paling senior, sekaligus salah satu magus level 8 paling kuat, yang kebetulan sekarang sedang duduk pada kursi penonton. Maka di saat yang bersamaan, Rosemary pun kini seketika langsung berdiri sambil berkata seperti ini kepada Cray. Intinya, semua ucapan dari nenek Rosemary ini adalah ucapan kalimat salah paham. Karena menurut Rosemary, kejadian yang sekarang ada di dalam arena adalah kebalikannya. Di mana menurut dirinya, orang yang telah menancapkan pedang kunci bumi itu menuju ke dalam lubangnya atau menuju ke tengah-tengah arena, dia adalah Sorao. Jadi, setelah Sorao sudah menancapkan pedang kunci bumi itu, barulah Cray memutuskan untuk bisa datang untuk dapat bisa mencabut pedang itu. Alias menurut mereka, Cray sudah berniat untuk dapat bisa menghentikan serangan dari Sorao dengan cara menggunakan kekuatannya demi dapat bisa menahan kekuatan dari relik itu. Hal yang sama pun sekarang dirasakan juga oleh para magus lainnya yang kebetulan sekarang sedang menonton. Mengingat pada kesempatan itu, satu persatu dari mereka kini seketika langsung berdiri. Serta mereka pun secara serentak kini langsung berkata kepada satu sama lain. Sialan, bocah itu terlalu ceroboh.
Aku tahu dia adalah hunter level 8 terkuat yang sekarang ada di dalam negara Zebrudia. Tapi tidak kusangka dia berani bertarung melawan pengguna relik pedang terkuat di dunia tanpa meminta bantuan dari kita sama sekali. Namun meskipun begitu, sekarang kita pun tidak boleh tinggal diam saja di saat bocah itu sedang berjuang sendirian. Yang artinya, kita para magus sekarang harus bisa menggunakan kekuatan kita untuk bisa menolong Cry. Dengan cara menekan kekuatan kehancuran dari relik pedang kunci bumi itu dengan menggunakan kekuatan sihir pelindung. Sementara itu, respon yang hampir mirip sekarang juga dapat kita lihat dari sudut pandang Lucia dan juga dari sudut pandang Anthem Smart. Di satu sisi, Lucia tanpa banyak basa-basi, kini dia pun akhirnya langsung terbang ke udara. Lalu dengan kekuatan sihirnya, dia pun segera mencoba untuk bisa menolong Cry dengan cara menekan atau menahan kekuatan sihir ledakan dari relik kunci bumi itu. Sedangkan di sisi lainnya, Anthem Smart pun kini segera melompat menuju ke dalam pinggir arena yang kebetulan saat ini kekainya sudah hancur. Dengan niat untuk bisa menggunakan kekuatan sihirnya juga demi dapat bisa membantu Cry tepat dari arah belakangnya. Menyaksikan pergerakan dari Lucia dan juga Anthem Smart itu, maka secara otomatis, para magus lainnya yang sekarang ada di dalam klan First Step, mereka pun kini akhirnya langsung memutuskan untuk bisa bergerak juga. Dengan cara menggunakan kekuatan sihir mereka untuk bisa melakukan hal yang sama. Nah, menariknya, di antara semua orang yang sekarang telah dibuat menjadi salah paham, ternyata untuk yang kesekian kalinya, lagi-lagi hanya Citri sajalah satu-satunya orang yang sekarang sudah menyadari apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi. Intinya, Citri tahu kejadian yang sebenarnya. Bahwa orang yang telah menancapkan pedang kehancuran itu bukan ketua dari kelompok Rubaikor 9, tapi dia adalah Cry itu sendiri. Yang artinya, orang yang sudah berniat untuk dapat bisa menghancurkan dunia ini ternyata bukan ketua dari kelompok lawan, tapi justru ketua dari mereka sendiri. Walaupun pada dasarnya, sekali lagi, Cry pun sama sekali tidak sengaja. Berdasarkan hal itu, maka Citri pun kini segera berniat untuk dapat bisa membantu Cry dengan menggunakan semua kekuatannya. Di mana di dalam praktiknya, Citri pun segera mengeluarkan semua potion-potion mahalnya yang sekarang tersimpan di dalam tas. Serta tanpa pikir panjang, dia pun segera membagikan semua potion mahal itu menuju kepada para magus yang sekarang ada di dalam arena. Supaya mereka bisa langsung mengisi kekuatannya lagi ketika mana mereka sudah habis. Sedangkan para hunter lainnya yang statusnya bukanlah seorang penyihir, contohnya adalah Lismart, Luke dan juga Tino. Sekarang mereka pun diberikan tugas oleh Citri untuk dapat memberikan semangat kepada Cry. Dan tentunya sambil mencoba juga untuk dapat bisa menolong para warga sipil supaya mereka bisa pergi dengan selamat dari lokasi tempat pertarungan ini. Nah, setelah diperlihatkan tentang respon dari para hunter lainnya dan juga dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cry lagi. Di mana pada kesempatan itu, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa pada gambar tersebut, ketua dari kelompok Rubaikor 9 kini akhirnya langsung memuntahkan banyak sekali darah. Karena pada dasarnya, tubuhnya sama sekali tidak kuat untuk bisa meredam efek samping dari kekuatan pedang relik kunci bumi itu. Padahal kenyataannya, dia adalah hunter level 9 dengan jumlah ekor 9 juga. Yang artinya, jika dibandingkan dengan para hunter level tinggi lainnya, kekuatan dari Sorau berada di atas mereka semua. Tapi ketika dirinya mencoba untuk bisa memegang pedang kunci bumi yang asli, maka dia pun sekarang sama sekali tidak bisa bertahan. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik, sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Cry. Mengingat pada kesempatan ini, dia pun justru malah memasang wajah emoji batunya sambil bertanya seperti ini kepada Sorau. Oi, apa yang kau lakukan? Kenapa dirimu malah ikut melakukan dogeza? Aku melakukan ini supaya kesalahpahaman di antara kita bisa selesai. Lalu jika kau ikut melakukan dogeza, maka apa alasanmu yang sebenarnya? Mendengar semua ucapan itu dari Cry, Sorau pun otomatis langsung menjadi kebingungan dan juga dia pun langsung menjadi salah paham. Di mana menurut terjemahan dari Sorau atau menurut pemahaman dari Sorau, dogeza artinya adalah sebuah niat buruk untuk bisa menghancurkan dunia. Jadi gara-gara itulah Sorau pun sekarang langsung menjadi semakin panik. Sekaligus tekadnya pun menjadi semakin bulat untuk dapat bisa menyelamatkan dunia ini dari kehancuran yang akan dibuat oleh Cry. Bahkan akibat kesalahpahaman tersebut, Cry pun sampai dianggap sebagai seorang kriminal paling kejam yang sekarang pernah dia temui.
Serta, Krai pun juga mendapatkan sebuah julukan baru, yaitu Krai bukanlah seorang manusia. Tapi, dia adalah seorang Demon King, alias Krai adalah raja dari para iblis. Mengingat pada kesempatan ini, dirinya pun tidak segan-segan untuk bisa menghancurkan dunia. Intinya, Sorao sekarang malah menjadi pahlawannya, sedangkan Krai dianggap sebagai penjahatnya. Karena pada dasarnya, tujuan dari Sorao adalah untuk bisa membuat sebuah perubahan, alias membuat sebuah revolusi. Bukan untuk bisa membantai orang lain secara membabi buta seperti apa yang sekarang akan segera dilakukan oleh Krai. Wow, menarik banget ya.